Jadi nanti setelah kita mengisi Google Form ini, maka file laporan ini akan terkirim melalui alamat email Bapak Ibu yang diisikan melalui Google Form di sini. Maka dipastikan nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu PTPS, pengawas tempat pemungutan suara pilkada serentak di seluruh Indonesia Raya. Kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial untuk kita, Bapak Ibu PTPS, membuat laporan secara otomatis. Laporan Form A, laporan hasil pengawasan pemilihan yang dibuat secara otomatis seperti ini. Jadi kita nggak akan perlu mengedit-edit lagi melalui HP, karena jika terlalu kecil HP-nya juga akan susah. Jadi kita akan seperti ini, otomatis. Ini dibuat hanya dengan membuat atau mengisikan di Google Form ini. Jadi nanti setelah kita mengisi Google Form ini, maka file laporan ini akan terkirim melalui alamat email Bapak Ibu yang diisikan melalui Google Form di sini. Maka dipastikan nanti alamat emailnya harus aktif untuk menerima dokumen laporan itu, sehingga nantinya kita bisa mencetaknya. Jadi dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa mengerjakan laporan bisa sangat cepat ya. Saat melaksanakan tugas, Bapak Ibu sambil mengerjakan laporan, maka ketika pulang ke rumah Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan laporan dan tinggal mencetak saja. Sebenarnya untuk laporan ini bisa Bapak Ibu kerjakan secara manual juga, tetapi kan banyak sekali ya. Banyak sekali laporan yang harus Bapak Ibu kerjakan. Saat ini saya masih memegang 7 form ya, 7 form yang diminta oleh Bawaslu sebagai PTPS untuk membuat laporannya, dan kabarnya nanti masih ada 2 lagi. Nah, ini kalau kita mau mengedit satu-satu melalui HP kan rasanya susah ya, dan ditulis manual pun nanti hasilnya kurang rapi, dan ujung-ujungnya juga nanti kita mencetak fotonya juga sebagai bukti pengawasan kita. Jadi sama-sama, walaupun kita nulis manual pakai pulpen, ujung-ujungnya juga ngeprint juga. Jadi kenapa enggak sekalian diketik secara rapi dari awal sampai akhir seperti ini jadinya nanti. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Jadi nanti dimulai dari Bapak Ibu mendapatkan link form ini. Jadi Bapak Ibu, saya contohkan ini, misalkan kita coba kerjakan membuat laporan. Ini alamat email saya, misalkan di sini ketikkan secara valid ya, yang bisa menerima pesan. Kemudian nama Bapak Ibu semuanya, nama PTPS misalkan nama saya adalah Afkarina Hakima. Seperti itu. Saya bertugas di TPS dengan nomor 12 misalnya, di kelurahan mana, di Kelurahan Tegal Kamulian misalkan. Ini memang saya siapkan untuk 5 kelurahan saja di Kecamatan Cilacap Selatan. Nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin menginginkan kelurahannya tersedia di sini, bisa kontak saya di kolom komentar dulu, enggak apa-apa. Begitu ya. Jadi untuk saat ini saya contohkan seperti ini, Tegal Kamulian misalkan. Kemudian isikan alamat lengkapnya. Alamat lengkap dari TPS itu tadi misalkan terletak di Jalan Lingkar Timur nomor 11 seperti itu misalnya. Kemudian ada di RT RW berapa, RT 12 garis miring 21 misalnya, seperti itu. Nah, kemudian waktu pengawasan secara default itu waktu pengawasan adalah dimulai pukul 7, dan Bapak Ibu hanya cukup mengisikan jam terakhir Bapak Ibu melaksanakan pengawasan. Misalnya di sini saya selesai melakukan pengawasan adalah pukul 16. Nah, seperti itu. Kemudian klik berikutnya.
Setelah diklik berikutnya, maka akan ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah ada kegiatan kampanye di masa tenang? Karena ini yang kita awasi adalah masa tenang di hari pertama. Jika iya, maka klik iya, dan jika tidak, maka klik tidak. Jika Bapak Ibu mengisi iya atau memilih iya, maka berikutnya Bapak Ibu harus menjelaskan apa yang terjadi, kayak gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih jawaban tidak seperti ini, maka akan diberikan pertanyaan berikutnya secara langsung, tak perlu menjelaskan. Begitu juga dengan pertanyaan ini, apakah ada politik uang pada masa tenang? Jika Bapak Ibu menjawab tidak, maka akan diberikan pertanyaan berikutnya. Jika memilih iya, maka nanti harus menjelaskan juga, kayak gitu. Ya, ini dilaporkan sesuai dengan yang ada di lapangan saat Bapak Ibu melakukan pengawasan. Maka klik berikutnya lagi. Kemudian apakah ada intimidasi? Saya anggap tidak semuanya ya, biar cepat. Kemudian apakah terdapat bencana di sekitar TPS? Tidak ada. Berikutnya, kemudian apakah terjadi kerusuhan? Tidak juga. Pokoknya kalau menjawab iya, Bapak Ibu harus menjelaskan, kayak gitu. Kemudian catatan pengawasan lainnya atau kejadian khusus di masa tenang. Jika nggak ada apa-apa ya kita cukup ini, copy ini saja. Tidak terjadi apa-apa, itu juga boleh. Maka klik berikutnya, maka akan ada pertanyaan lagi terkait dengan pelanggaran pemilu. Ada enggak? Kalau enggak ada, jawab saja enggak ada. Kalau ada, nanti diminta menjelaskan. Kita coba contoh yang ada dulu, misalkan. Nah, kalau ada itu peristiwanya apa? Tempatnya di mana? Lalu waktunya kapan? Pelakunya siapa? Alamatnya di mana? Kayak gitu. Banyak sekali. Kalau ada informasi dugaan pelanggaran, banyak sekali. Tetapi kalau nggak ada kita klik nggak ada aja, klik berikutnya, maka akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada potensi sengketa? Ada nggak yang berpotensi disengketakan? Kalau nggak ada, jawab aja nggak ada. Nah, ini tahap terakhir adalah mengupload foto Bapak Ibu di masa tenang. Foto yang dikirimkan itu foto semacam apa? Ya, foto di masa tenang, misalkan Bapak Ibu observasi jalan di masa tenang, itu sudah nggak ada atribut partai, sudah nggak ada atribut alat kampanye, APK, kayak gitu. Foto-foto tempat pemungutan suara atau TPS itu juga boleh. Foto bersama warga juga bisa, silakan observasi di lingkungan TPS Bapak Ibu sekalian. Di sini saya contohkan, misalkan saya upload bebas aja dulu. Untuk saat ini saya akan mengupload foto yang bebas dulu aja, karena untuk contoh biar cepat. Kemudian foto yang kedua, ini kita diwajibkan mengirim 4 foto ya, berkualitas HD. Kemudian foto yang kedua ini, lalu tambahkan lagi foto yang ketiga. Ini saya mengerjakan pakai komputer. Kalau untuk pakai HP juga sama sebenarnya. Kita pilih foto ini misalnya. Kemudian foto yang keempat, kita pilih salah satu, misalkan ini. Nah, kalau sudah seperti ini semuanya, maka tinggal Bapak Ibu klik kirim atau submit ya, kalau form yang ada di perangkat Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Ini di saya adalah bahasa Indonesia, klik kirim. Nah, kalau sudah seperti ini artinya laporan Bapak Ibu sudah terkirim ya. Terima kasih, laporan Anda sudah diterima. Silahkan periksa email. Ini maksudnya diterima di mana? Diterima di sistem yang saya buat maksudnya ya. Belum diterima oleh Bawaslu, kayak gitu. Nah, silakan periksa email untuk melihat salinan dokumen Bapak Ibu yang seperti ini nanti. Kayak gitu. Lihat emailnya di sini. Nah, ini seperti ini, email baru masuk. Ini adalah laporan yang tadi kita bikin di sini. Baru saja kita coba klik. Ini ya, kita keluarkan saja. Coba kita klik yang ini. Nah, maka laporan Bapak Ibu sudah jadi seperti ini. Tercetak rapi sekali seperti ini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu mengeprint atau mencetaknya di tempat fotokopi atau menggunakan printer sendiri juga bisa. Kemudian
ditandatangani dengan tanda tangan asli milik Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh pakai scan. Seperti itu, sehingga ini akan menjadi sangat mudah, sangat praktis, sangat cepat, dan hasilnya rapi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, PTPS yang bertugas di Pilkada Serentak tahun 2024, demikian tutorial membuat laporan otomatis untuk PTPS pada video kali ini. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.